Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rivaldi Wagiono dengan NIM 24106711029. Ingin mendemonstrasikan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah basis data 1, yakni aplikasi web sederhana dengan PHP. Nah, ini untuk penugasannya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu mengenai struktur database-nya. Di struktur database ini cuma memiliki satu tabel, dan di dalamnya ada 9 atribut. Karena punya saya merupakan website untuk toko buku, maka di sini ada ID buku, ID produk sih, dan title buku, description, price, stock, create add, update add, image, dan kategori. Nah, dan untuk image aja ini bertipe data varchar karena supaya menyimpan nama gambarnya saja gitu ketika mengupload gambar buku atau cover buku itu. Nah, sekarang lanjut pada programnya. Di sini ada file bernama config.php, dan di sini adalah untuk mengakses supaya codingan kita dapat mengakses database gitu. Jadi harus disesuaikan. Host database-nya juga harus sesuai dengan database yang kita miliki. Ini website buku. Dan user juga harus disesuaikan dan juga password gitu. Nah, lanjut ke product controller. Nah, di product controller ini berisi tentang fungsi-fungsi yang bisa dipanggil lewat index PHP gitu. Nah, ini untuk index PHP-nya menggunakan switch case untuk pemanggilan yang ada di product controller. Nah, pertama, fungsi yang pertama itu fungsi list product. List product. Nah, untuk list product ini fungsinya untuk mengkontrol semua yang ada pada halaman product list gitu, atau list product. Seperti ini. Seperti pokoknya apa aja yang ada di sini tuh dikontrolnya lewat product controller list product function gitu. Nah, di sini juga memanggil file productlist.php. Nah, di sini. Nah, ini adalah kerangkanya gitu. Kerangka dari programnya. Kerangka dari program product list. Di sini, tampilan di sini. Jadi, dan juga saya menambahkan CSS supaya tampilan website menjadi lebih hidup lagi di sini. Ini banyak banget, ada 500-an baris. Oke, dan lanjut ke tambahkan produk. Ini tambahkan produk. Nah, di halaman ini itu dikontrol di create from. Nah, ini dikontrol di sini di fungsi show create from, dan juga function store product untuk validasi ke database, dan juga supaya file yang apa yang ditambahkan itu tersimpan gitu. Itu di store product. Contohnya di sini judul buku Ambaka, terus deskripsi terus deskripsinya adalah
deskripsinya adalah buku sejarah. Tapi iya, sejarah awal manusia. Nah, terus kategori juga dipilih. Harganya 20.000 dan juga stok 2. Nah, coba disimpan tanpa gambar dulu. Nah, ini tidak bisa. Jadi harus ada gambar gitu. Nah, ini gambar random. Nah, jika itu yang dimaksud dengan validasi ke database gitu. Jadi kalau nggak ada iya, ada field yang tidak terisi di sini, maka tidak bisa disimpan gitu. Jadi harus terisi semua. Dan lanjut ke bagian edit di sini. Nah, ini menjelaskan tentang yang CRUD, upload gambar, terus pencarian produk nomor 2. Soal nomor 2, pencarian produk. Dan di pencarian produk pencarian produk. Nah, di sini semisal saya ingin mencari produk buku berjudul apa ya? Sejarah. Gak ada sih kayaknya. Misal bisnis D. Nah, jadi di sini yang ada huruf yang sama gitu akan terfilter sesuai namanya gitu. Dan juga bisa difilter sesuai deskripsi juga nih. Tinggal ditulis di sini. Semisal HTML gitu. Jangan deh. Coding. Nah, di sini akan terfilter gitu. Sesuai deskripsi, karena di deskripsi ini ada coding. Dan juga di sini juga bisa difilter sesuai kategori. Di sini kategori teknologi kan. Nah, ini jika kategorinya beda, bisnis. Nah, ini tidak akan tampil gitu. Oke, lanjut ke soal nomor 3, filter berdasarkan kategori. Oh, sudah. Bisa difilter sesuai kategori juga. Kategori elektronik. Nah, di sini akan tampil sesuai kategori gitu. Misal bisnis akan tampil sesuai kategori bisnis gitu. Produk-produknya. Non fiksi, buku fiksi, gitu. Oke, lanjut ke validasi form input. Ini juga sudah saya demokan tadi di bagian sini. Oke, lanjut di bagian edit aja, mendemokannya untuk validasi input. Ini kan udah ada isinya. Nah, ini kalau kosong, ini juga tidak bisa gitu. Jadi harus mengisikan fieldnya. Laut bercerita. Nah, ini kan deskripsinya saya akan edit di Indonesia. Nah, di sini akan terupdate sesuai dengan apa yang dieditkan gitu. Nah, tampilan responsif, gunakan CSS untuk antarmuka sederhana dan menarik. Nah, di sini sudah ada tampilan cukup menarik dan juga bisa ganti mode gelap terang. Selanjutnya nomor 6, statistik jumlah produk per kategori. Nah, di sini menampilkan informasi mengenai kategori-kategori buku dan statistik-statistiknya gitu.
Dan ini ada juga ringkasan total. Jadi mana? Nah, jadi gini. Terus ini kan awalnya total stok 1154. Nah, semisal di sini terupdate 25. Nah, di statistik ini akan otomatis tersinkron gitu. Kan awalnya 1154 dan sekarang karena tadi di produk ada yang ditambah dengan 5, maka jadi 1154. Seperti itu. Pokoknya ini tersinkron dengan database. Oke, lanjut di bagian keranjang. Oh, simulasi keranjang belanja tanpa checkout hanya menyimpan sesi gitu. Nah, di sini juga ada semisal mau checkout buku Negeri 5 Menara, tinggal pencet ini. Pencet. Shred. Nah, akan muncul ke halaman keranjang. Oke, lanjut belanja. Misal mau perahu kertas juga ditambahkan. Oke, salah pencet. Perahu kertas. Nih. Nah, yang tadi juga ada gitu. Nah, misal dipencet tombol check out. Nah, ini tidak ada karena sesuai dengan perintah penugasan tanpa check out gitu. Oke, lanjut belanja. Lihat dulu di keranjang di sini. Ini terlihat menyimpan sesi yang udah ditambahkan itu tersimpan di sini gitu. Lalu kosongkan keranjang. Ini akan menghapus semua isinya gitu. Nah, ini. Oke, seperti itu sih. Dan sekarang ini ada beberapa file. Ada card untuk menampilkan tampilan keranjang yang tadi. Tampilan keranjang yang ini. Dan ada product grade untuk menampilkan untuk menambah buku gitu. Itu jika ini dipencet maka akan memproses file product grade gitu. Begitu juga product edit. Begitu juga dengan list product. Nah, list product ini tampilan awalnya dan product stats ini adalah statistik dari ini. Statistik dari total buku itu. Seperti itu. Dan ini untuk file CSS-nya ada 5 dan saya juga menambahkan sedikit JavaScript supaya tampilan lebih hidup. Di sini apps.js itu digunakan di dalam product edit dan juga product create. Jadi dipanggil lewat product edit dan juga product create. Dan untuk enhance animation ini digunakan di dalam product list. Oke, mungkin segitu saja video dari saya. Terima kasih untuk Bapak Triawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.